Karena rasa bencinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang pendeta merobek setiap lembar kitab Taurat lalu membakarnya. Pendeta itu selalu menemukan keterangan di dalam Taurat yang menjelaskan bagaimana ciri, sifat, dan keagungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia pun mulai berpikir dan berkata, "Jika aku terus merobek kitab Taurat ini, seluruh Taurat nanti akan menjadi sifat baginya. Siapakah Muhammad ini?" Pendeta itu penasaran dan ingin segera bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya pendeta itu memutuskan untuk berangkat dari tempatnya negeri Syam menuju Madinah Al-Munawwarah. Sesampainya di pintu gerbang kota Madinah, ia menjumpai seorang lelaki tampan berkulit putih, tinggi, dan berpakaian serba putih. Pendeta itu beranggapan bahwa lelaki di hadapannya itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal dia adalah Salman Al-Farisi. "Assalamualaikum ya Muhammad," ujarnya kepada lelaki itu. Lelaki itu pun menangis terseduh-seduh usai mendengar salam dari pendeta itu. Tentu saja pendeta itu merasa aneh dan heran. Salman pun mendekatinya seraya berkata, "Engkau dari mana?" "Aku dari tempat yang jauh, Syam, ingin bertemu Muhammad," jawab pendeta itu. Salman hanya berkata, "Mari aku antarkan." Keduanya lalu menuju Masjid Nabawi. Pendeta itu sadar bahwa lelaki yang dihadapannya ini bukan orang yang ditujunya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampai di pintu Masjid Nabawi, sebelum masuk pendeta itu kembali mengucapkan salam. "Assalamualaikum ya Muhammad." Seketika semua para sahabat yang berada di Masjid Nabawi menangis terseduh-seduh begitu mendengar salam pendeta itu. "Ini sungguh aneh," ujar si pendeta dalam hati. "Siapakah engkau ini?" tanya para sahabat. "Engkau telah memperbarui luka kami. Apakah engkau orang asing? Apakah engkau tidak tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat semenjak seminggu yang lalu?" Mendengar ucapan para sahabat, pendeta itu merasa sedih dan sia-sia datang. Ketika suasana seperti itu, datanglah Ali bin Abi Thalib menghampiri pendeta itu. "Engkau dari mana?" tanya Ali. "Aku dari tempat yang jauh, Syam," jawabnya. Ali bertanya, "Ada keperluan apa engkau datang ke sini?" Pendeta itu menjawab, "Aku ingin bertemu dengan Muhammad." Ali berkata, "Terlambat, seminggu yang lalu beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat." Kemudian pendeta itu bertanya, "Lalu siapakah engkau?" Ali menjawab, "Namaku Ali bin Abi Thalib." Pendeta itu menukas, "Aku juga menemukan namamu ada di kitab Taurat." Kemudian pendeta itu bertanya, "Bagaimanakah ciri dan sifat-sifat Muhammad?" Setelah Ali mengatakan semua ciri dan sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pendeta itu berkata, "Engkau benar, wahai Ali, seperti itulah sifat Muhammad di dalam Taurat. Apakah ada baju beliau yang masih tertinggal agar aku bisa menciumnya?" Ali berkata, "Ya, masih ada. Wahai Salman, pergilah engkau ke rumah Fatimah dan katakan kepadanya, kirimkan kepadaku jubah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Salman kemudian mengetuk pintu rumah Fatimah. Dia berkata, "Wahai pintu perhiasan para nabi." Ketika itu Hasan dan Husin sedang menangis. Fatimah Az-Zahra bertanya, "Siapa yang mengetuk pintunya anak yatim?" "Aku Salman." Dia lalu menceritakan sesuai perkataan Ali. Usai mendengar cerita Salman, Fatimah menangis lalu berkata, "Siapakah yang akan memakai jubah ayahku?" Salman lalu menceritakan tentang pendeta Yahudi itu kepada Fatimah. Akhirnya Fatimah Az-Zahra mengeluarkan jubah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dijahit sebanyak 7 tempat dengan kain tipis. Salman lalu mengambil jubah itu dan menciumnya. Para sahabat lalu mengikutinya. Pendeta itu kemudian mengambil serta menciumnya. Ia berkata, "Betapa harumnya jubah ini." Ia terus menciumnya seraya berkata, "Ternyata benar dialah utusan Allah." Beginilah bau harum Nabi Muhammad seperti yang disampaikan dalam kitab Taurat ketika jubah itu dihampar. Ia melihat ada 7 jahitan padanya.
Ternyata jumlah itu sesuai dengan keterangan dalam kitab Taurat. Akhirnya pendeta itu meyakini kebesaran Nabi Muhammad dan mengakui bahwa dialah utusan Allah. Pendeta itu akhirnya mantap ingin masuk Islam. Dia berkata kepada Ali, "Wahai Ali, bagaimana cara agar aku bisa masuk Islam?" Ali menjawab, "Katakanlah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Pendeta itu mengikuti ucapan Ali. Dia pun akhirnya menjadi seorang muslim. "Wahai Ali, aku ingin berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam," ujarnya. Ali bin Abi Thalib lalu menyuruh Salman mengantarkannya ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di makam, pendeta itu mengangkat kedua tangannya seraya berkata, "Ya Allah, aku ingin bertemu Nabi Muhammad, tetapi kini sudah terlambat. Aku ingin agar engkau mempertemukanku dengan beliau di alam barzah. Oleh karena itu, mohon wafatkanlah aku, ya Allah." Pendeta itu pun tiba-tiba terjatuh dan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Sebelumnya ia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala berkat membaca penjelasan tentang baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang tertulis di dalam kitab Taurat.